Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah bahasa bisa menyatukan ratusan suku bangsa? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa di balik bahasa Indonesia. Sebuah bahasa yang lahir dari ide yang revolusioner, terus tumbuh, dan sekarang mulai diakui dunia. Oke, kita mulai dari sekarang ya, dari zaman kita ini. Kalau kita lihat-lihat, bahasa Indonesia tuh kayak lagi ada di persimpangan jalan loh. Ada sebuah ketegangan yang menarik, dan mungkin kreatif. Coba dibayangin, di satu sisi kita punya bahasa yang baku yang ada di buku pelajaran, kayak pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tapi di sisi lain, coba lihat deh di media sosial. Ada healing, staycation, bahkan kata-kata aneh kayak slebweh. Beda banget kan? Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Sebenarnya ini tuh pertanda bahasanya lagi berkembang atau malah lagi rusak sih? Untuk cari jawabannya, kita nggak bisa cuma lihat hari ini. Kita harus mundur, jauh ke belakang. Yuk, kita balik ke awal abad ke-20. Bayangin sebuah wilayah jajahan Belanda yang isinya ratusan pulau, ratusan budaya, dan ratusan bahasa yang beda-beda banget. Di tengah semangat perjuangan buat merdeka, para pemuda-pemudi visioner ini sadar mereka butuh sesuatu yang super kuat buat menyatukan semuanya. Sesuatu yang bisa jadi lem perekat untuk kepulauan yang luar biasa beragam ini. Dan mereka memilih sebuah bahasa. Tapi, ini yang menarik. Mereka nggak memilih bahasa Jawa yang notabene suku terbesar. Mereka justru milih bahasa Melayu yang waktu itu jadi bahasa pengantar buat perdagangan. Ini pilihan yang, berani dan radikal banget pada zamannya. Kenapa? Karena ini soal kesetaraan. Dan puncaknya ada di sini, Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari sebuah janji inilah sebuah bahasa kebangsaan resmi lahir. Oke, Indonesia merdeka. Tapi perjuangannya belum selesai. Justru pekerjaan besar baru dimulai. Gimana caranya mengubah bahasa persatuan ini jadi bahasa nasional yang modern dan baku? Ini bukan proyek main-main. Ini proyek membangun sebuah bangsa. Nah, salah satu yang paling kelihatan perubahannya itu ada di ejaan. Kalau kita perhatiin, sistem ejaan kita tuh udah beberapa kali diupdate loh. Tujuannya biar lebih simpel dan konsisten buat semua orang. Coba deh lihat tabel ini, menarik banget. Kelihatan jelas gimana pengaruh Belanda pelan-pelan hilang. Dulu nulis guru itu pakai OU, jadi gurowe, terus ada cara yang jadi cara, dan jujuer jadi jujur. Ini adalah proses pemurnian dan penyederhanaan. Tapi urusannya bukan cuma ganti ejaan kata-kata lama aja. Seiring teknologi dan ide-ide baru masuk dari seluruh dunia, Indonesia juga butuh kata-kata baru dong untuk ngejelasin itu semua. Contohnya nih, daripada kita asal ambil kata online dari bahasa Inggris, para ahli bahasa kita menciptakan kata daring. Keren kan? Itu singkatan dari dalam jaringan. Atau selfie, kita punya padanannya sendiri, swafoto. Ini gabungan dari kata Sanskerta swa yang artinya sendiri dengan foto. Pas banget. Satu lagi yang keren banget, podcast. Kita punya kata siniar. Ini nunjukin banget betapa adaptif dan kreatifnya bahasa kita. Kita nggak cuma minjam, tapi juga berkreasi. Nah, dari sini kita balik lagi ke masa sekarang. Ke bahasa gaul yang kita omongin di awal tadi. Sekarang kita jadi lebih paham kan? Ada semacam pertarungan antara bahasa baku yang udah dibangun susah payah sama bahasa gaul yang terus muncul setiap saat. Terus, apa sih yang bikin bahasa zaman sekarang berubahnya cepat banget? Ya, penyebabnya adalah hal-hal yang akrab banget sama kita sehari-hari. Ada teknologi, media sosial yang nggak pernah tidur, lingkungan pergaulan, sampai pertukaran budaya global yang makin gampang. Dan salah satu fenomena yang paling kelihatan, ya bahasa Jaksel itu. Campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat, yang akhirnya jadi kayak gaya bicara tersendiri. Which is literally, ya kayak gitu. Soal ini, sebenarnya nggak ada jawaban yang benar-benar hitam atau putih. Di satu sisi, fenomena ini bikin komunikasi jadi lebih kreatif dan efisien di kalangan anak muda. Tapi di sisi lain, ada juga kekhawatiran ini bisa mengikis kemampuan bahasa formal dan ya bikin ada jarak komunikasi sama generasi yang lebih tua. Setelah 100 tahun lebih ditempa jadi pemersatu bangsa, cerita bahasa Indonesia baru-baru ini masuk ke babak yang benar-benar luar biasa. Coba catat tanggal ini, 20 November 2023. Di hari itu, ada sebuah pencapaian besar yang seolah-olah mewujudkan mimpi para pendiri bangsa kita.
Yap, babak barunya dimulai di sini. Pada tanggal 20 November 2023, bahasa Indonesia secara resmi diakui menjadi salah satu bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO. Ini bukan sekedar pengakuan biasa loh, ini adalah puncak dari perjalanan panjang bahasa Indonesia. Dari yang tadinya cuma bahasa perdagangan, jadi simbol kemerdekaan, dan sekarang jadi bahasa diplomasi di panggung dunia. Ini bukti kalau bahasa kita penting, bukan cuma untuk 270 juta lebih orang Indonesia, tapi juga jadi suara yang signifikan di tingkat internasional. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, dari sebuah ikrar pemuda yang revolusioner sampai bisa tampil di panggung global, pesan apa sih yang bakal disampaikan bahasa Indonesia ke seluruh dunia? Nah, ini dia pertanyaan yang paling seru, karena babak selanjutnya dari kisah hebat ini baru aja akan kita tulis bersama-sama.